Oke, sekarang guru punya beberapa gambar. Nanti guru bagi, lalu kalian harus menceritakan gambar tersebut di depan. Setuju? Siap? Ya, atau datangnya terlambat? Tidak. Nanti kalau datangnya terlambat, bagaimana? Boleh diulangi lagi apa enggak seperti itu? Tidak boleh. Berarti kita kesepakatan kita yang keyakinan kita yang ketiga adalah datang tepat waktu. Rian. Rian, gambarnya apa ya? Gambar apa? Ini gambar apa ini? Menginjakkan pensil. Oke, menginjakkan pensil. Terus jika kalian tidak bawa pensil, pinjam ke temannya. Bu, itu harus izin dulu apa tidak? Izin. Berarti kalau meminjam barang temannya harus meminta izin. Oke, dulu terus. Gambar apa, Karis? Ini kok ada gambar orang lagi apa? Berteriak. Boleh tidak berteriak itu? Nggak boleh. Terus kalau ngomong sama temannya, sama guru, sama orang tua harus berbicara bagaimana? Sopan. Nanti kesepakatan kita yang kelima adalah berbicara dengan sopan. Oke. Nah, sekarang guru punya gambar yang keenam. Nah, ini jalan sama temannya. Kira-kira gambar apa ya? Ini hidupnya kira-kira rukun apa bertengkar? Nah, rukun itu harusnya kita bagaimana sama teman biar rukun? Harus saling apa? Oh, pinter, harus saling menghormati dengan temannya. Oke, karena kita sudah mempunyai keyakinan sejumlah 6, maka kita akan memasaknya di pohon keyakinan kelas 1. Yuk kita pasang. Yuk kita akan pasang keyakinan kelas 1 di pohon. Oke. Nah. Ya baik. Kan sudah mundur. Nah, tadi pohon keyakinan adalah pohon keyakinan
dan dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif di SDN Kelurahan sebagai tugas dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Magetan. Tak lupa salawat serta salam kita beraturkan pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya akan kita harapkan dan semoga kita diberi syafaat ya pada yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan susunan acara pada acara diseminasi budaya positif di SDN Kelurahan, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan ke Bapak Kepala SDN Kelurahan, yang ketiga adalah pemaparan tentang diseminasi budaya positif di SDN Kelurahan. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala SDN Kelurahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kelurahan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang kelas 1 SDN Kelurahan ini dalam keadaan baik, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Salam serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk CGP Angkatan 9 dari Malang, dari Balai Weta dan juga Sekolah 3. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin banyak yang hadir di sini diundang oleh Mas Angga dan Mbak Aris selaku tim kalian di dalam komunitas praktis khususnya di CGP Angkatan 9. Alhamdulillah progres yang luar biasa. Modul demi modul telah terlewati dan saat ini sudah masuk di diseminasi budaya positif. Yang harapannya budaya positif ini adalah suatu budaya yang nanti bisa dikembangkan di sekolah Bapak Ibu panjenengan semuanya, yang tentunya bisa menjadikan ikon sekolah panjenengan mempunyai brand atau keunggulan masing-masing di tiap sekolah. Nah, untuk hari ini Pak Angga dan Bu Anis atau nanti kelompok ini atau berdua saja ini akan mempresentasikan terkait dengan diseminasi budaya positif yang ada di SDN Kelurahan. Harapan saya sebagai kepala sekolah ini sebagai titik loncat sekolah kita untuk lebih lagi berkembang, tentunya mempunyai brand, mempunyai unggulan tersendiri terkait pembiasaan budaya positif yang nanti endingnya bisa bermanfaat untuk anak-anak ini, khususnya ini bermanfaat untuk anak-anak dan nanti yang terpenting bisa membawa sekolah panjenengan, sekolah tercinta ini menjadi lebih baik lagi. Jadi beban yang luar biasa buat panjenengan yang selaku wakil dari SDN Kelurahan di CGP Angkatan 9 ini. Mudah-mudahan proses dengan nanti membuahkan hasil yang luar biasa buat panjenengan, yang tentunya endingnya buat sekolah ini, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mau dilanjut, selamat melakukan pengibasan atau bahasa kerennya itu berbagi praktek baik, itu berbagi praktek baik. Monggo Bapak Ibu Guru dari SDN
melatih rencana apa yang akan ditampilkan dari Bu Anies dan Mas Arya. Mungkin itu untuk dilanjutkan pembukaan dari saya, semoga bermanfaat dan terus semangat, terus bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Bapak Kepala SDM Kelurahan untuk soal acara berikutnya, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SDM Kelurahan yang akan saya sampaikan sendiri, nanti dilanjut oleh Pak Angga. Pendahuluan, ini adalah Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif ialah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dalam hal tersebut, konsep inti budaya positif antara lain yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, keenam adalah posisi kontrol restitusi, terus yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada bagian pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan cara pandang atau pendekatan dalam proses belajar sesuai dengan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari hal tersebut, kita yang biasanya zaman dulu pembelajaran di kelas, dari yang pertama yaitu dari belajar yang didikte oleh guru menjadi belajar yang lebih terfokus pada kegiatan dan proses, bukan hanya pada hasil akhir. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai perubahan-perubahan dalam hal mendidik siswa agar menjadi yang lebih baik lagi. Terus contoh yang kedua yaitu dari belajar yang terfokus pada penyerapan informasi secara pasif menjadi belajar yang lebih aktif, di mana siswa terlibat dalam menemukan dan mencari informasi sendiri. Kalau zaman dulu kan kita selalu sebagai guru menuntun siswa karena kita harus berpusat pada guru, tapi sekarang kita harus merubah paradigma tersebut menjadi berpusat pada murid. Terus contoh yang ketiga, dari belajar yang hanya terfokus pada pengetahuan teoritis menjadi belajar yang lebih terfokus pada aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dari belajar yang terfokus pada individu menjadi belajar yang lebih terfokus pada kelompok dan kerjasama. Dan tadi itu dari belajar yang terfokus pada pembelajaran di sekolah menjadi belajar yang terjadi di luar sekolah seperti melalui pengalaman langsung dan pembelajaran mandiri. Mungkin kita bisa mengajak siswa tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tapi bisa di luar kelas maupun belajar di alam. Itu akan menjadi lebih sangat-sangat menarik bagi siswa. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara biasanya disingkat diberikan
DKHD, yaitu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Tujuan kita adalah menjadi seorang pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya ekstrinsik saja. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Untuk yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat hidup dan berkembang. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan tentang penguasaan, kebutuhan tentang kebebasan, dan kebutuhan tentang kesenangan. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, istirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Hal ini mengidentifikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, keterampilan didengar dan diakui. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Untuk yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Pada tahap yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Diane Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada tahap yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tindakan yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Untuk kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang perilaku akan mendapatkan imbalan atau penghargaan
orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain dan menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini adalah contohnya identitas yang dianggap gagal dan identitas yang dianggap sukses. Identitas yang dianggap gagal itu berupa hukuman. Maka dari itu kita sebagai pendidik harusnya menghindari tahapan hukuman dan kita harus berpindah ke identitas sukses atau yang menciptakan disiplin dengan konsekuensi maupun memakai restitusi. Yang pertama, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya kalau di tahapan konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan pada tahap restitusi, mereka akan belajar memecahkan masalah. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif dengan membayar impas kesalahannya. Ini adalah pada tahap hukuman. Terus kalau kita menggunakan konsekuensi, mencoba mengkontrol anak dengan penguatan yang positif. Sedangkan kalau kita memakai restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Pada identitas sebagai hukuman, contoh yang berbeda itu dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Sedangkan kalau kita pada tahapan konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, pemahaman. Terus jika kita menggunakan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang terakhir untuk hukuman, misalnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, hukumannya itu benar-benar berat. Nah itu kalau kita menggunakan konsekuensi yaitu sudah diketahui dan masuk akal. Sedangkan pada penggunaan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita sebagai pendidik harusnya menghindari tahapan penghukuman dan kita harus menggunakan tahapan yang jauh lebih baik, yaitu dengan menggunakan restitusi. Untuk posisi kontrol restitusi akan dijelaskan oleh Pak Angga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke posisi kontrol restitusi. Jadi saya flashback sedikit dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Anis tadi. Ini kita sedang membahas tentang budaya positif. Budaya ini artinya kebiasaan. Jadi segala sesuatu yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi budaya. Sama seperti halnya ketika di lingkungan di desa itu hal-hal yang sifatnya menjadi kebiasaan dan terus menerus akhirnya itu akan menjadi budaya. Nah di sekolah kita mencoba untuk memunculkan budaya ini yang sifatnya positif. Harapannya dengan budaya yang positif ini anak-anak bisa membentuk karakternya itu dengan karakter yang sudah dijelaskan, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah terus untuk budaya positif tadi ada 7 hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan Bu Anis, perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar. Dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 yang fungsinya adalah untuk mengontrol murid. Yang pertama adalah kontrol
kita masih sering terbawa suasana menjadi seorang penghukum Bapak Ibu, termasuk saya. Ya, karena saking bahasanya tuh saking sulitnya anak itu dikondisikan sehingga kita bahasanya rada emosi, terus kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu tidak masuk ke dalam kesepakatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anis, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini adalah level paling rendah di mana sifatnya itu dadaan, tiba-tiba, dan efeknya adalah dampaknya bisa menjadikan anak itu menjadi seorang penegak. Contoh misalnya saya praktekkan, pas ketika saya datang, tiba-tiba saya ngecek kelas ternyata kotor, terus langsung misalnya saya teriak, "Fit, ini kenapa? Kok kelasnya masih kotor?" Saya berangkat ke siang. Kenapa kesiangan berangkatnya? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang mana sudah arahnya akan menghukum. Biasanya ketika sudah nadanya tinggi, maka kita harus lagi, ya sudah, kamu bersihkan, dan kemudian nanti kamu harus piket selama 1 minggu. Tapi itu tidak ada kesepakatan antara guru dengan muridnya Bapak Ibu. Jadi tadi disampaikan sifatnya hanya dadaan tiba-tiba. Pokoknya saat itu juga terjadi. Jadi hukuman yang sifatnya dadaan. Nah, terus untuk yang kedua, ini kontrol berupa pembuat rasa bersalah. Misalnya contoh nih, saya misalkan Bu Umi. Bu Umi misalnya ada muridnya yang melakukan kesalahan. Misalnya di kelas itu ngobrol saja. Terus Bu Umi berinisiatif untuk manggilnya. Nah, kemudian mengatakan, "Mas, kamu kenapa tuh kok pelajaran kok ngobrol terus? Kamu apa tidak kasihan sama ibu? Dari tadi ibu itu menyampaikan di depan, tapi kamu tidak perhatikan. Apa kamu tidak kasihan sama teman-teman yang lainnya? Mereka loh berusaha untuk memperhatikan, tapi justru kamu mengganggu." Sehingga akhirnya kalimat-kalimat seperti inilah yang menimbulkan rasa bersalah dari si anak yang bersalah ini. Terus yang ketiga, sebagai teman. Nah, kalau teman ini sifatnya friendly, dipanggil, misalnya, "Mas, tadi kenapa toh kok kamu ngobrol aja pas waktu ibu jelaskan, ayo." Nah, terus akhirnya anaknya membangun, Bu, apa namanya, habisnya semalam saya punya cerita yang menarik, saya ingin berbagi cerita dengan teman." Oh gitu ya. Nah, jadi nadanya itu lebih seperti kita ngobrol dengan teman kita. Terus yang keempat itu adalah kontrol pemantau. Pemantau ini biasanya sudah ada konsekuensi atau kesepakatan kelas yang ada di kelas. Misalnya anak yang tidak mendengarkan gurunya ketika menjelaskan, itu konsekuensinya misalnya menulis 10 kali. Nah, ketika anak itu rame kemudian dipanggil, "Mas Adit, kenapa kok tadi rame saja? Ayo, keyakinan kelas kita apa?" Terus anak ini, "Iya Pak, nulis istighfar sebanyak 50 kali." Ya sudah, itu laksanakan. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi pemantau itu kalimatnya adalah dia akan mengingatkan kesepakatan yang sudah tertulis di kelas. Nah, ini kontrol yang terakhir, ini level yang paling tinggi, itu adalah kontrol sebagai manajer. Manajer ini arahnya nanti akan mengarahkan kepada penanganan masalah itu adalah ke restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan tahapan yang paling tinggi itu adalah restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, misalnya menumbuhkan rasa kesadaran di dalam diri anak. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, maka anak itu guru ini mencoba untuk menyampaikan. Ada 3 tahapan yang akan disampaikan. Yang pertama itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di tahapan restitusi. Moga kita lanjutkan. Nah, ini banyak sekali sampai tidak. Jadi ada motivasi internal dan eksternal. Harapannya dengan kontrol manajer tadi itu bisa melahirkan anak itu yang mereka itu punya motivasi internal, punya kesadaran diri. Jadi kalau misalnya kita punya siswa melakukan kesalahan, itu tidak langsung "kamu ini", tapi mencoba menggali hal-hal yang positif, terus kemudian diingatkan,
Dan anak ini diminta, ayo coba toh masa tidak bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Nah, jadi mencoba menggali motivasi internalnya, karena motivasi internal ini akan jauh lebih bertahan, karena dia tidak akan terpengaruh oleh teman-temannya misalnya melakukan kesalahan, dia akan tetap sadar diri, oh iya, nanti kalau saya melakukan kesalahan maka konsekuensinya seperti ini. Jadi dia sudah bisa berpikir sendiri. Terus untuk selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini yang sering disampaikan oleh Pak Bambang ya. Waktu di kita dulu belum mengerti keyakinan kelas itu apa, kesepakatan kelas itu apa. Nah ini saya coba menyampaikan. Jadi keyakinan kelas itu adalah intinya kesepakatan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menuliskan kesepakatan itu sebenarnya bukan dari Bapak Ibu guru sendiri, melainkan Bapak Ibu menanyakan anak-anak kita hari ini akan melakukan keyakinan kelas. Coba anak-anak menuliskan kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang diharapkan. Jadi anak-anak ini sendiri yang menulis, misalnya yang pertama itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu keyakinan kelas. Terus kemudian tidak boleh mencontek pada saat ulangan. Terus mungkin tidak boleh mengejek atau membuli temannya. Nah, ini termasuk kalimat-kalimat keyakinan kelas. Akan tetapi nanti kita harus merubahnya menjadi kalimat yang positif. Karena di dalam keyakinan kelas kita dilarang menggunakan kata-kata ini, Bapak Ibu. Jangan, dilarang, tidak boleh, atau bahasanya wajib. Wajib memperhatikan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek temannya. Nah ini kata-kata seperti ini harus kita hindari dalam membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas, kalimatnya diubah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh mengejek temannya, kita ubah menjadi kalimat positif, saling menghormati atau menghargai teman. Jadi keyakinan kelas ini hal-hal yang sudah disampaikan oleh murid kemudian kita tampung, kemudian kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah ini ada contohnya. Bututnya nyambung. Contoh Bluetooth connected. Contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah di sini ada contoh dari Bu Anis untuk yang kelas 1, yang kelas bawah nih. Nanti untuk saya nanti yang kelas atas. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Nah, ini mohon disimak sebentar untuk keyakinan kelas yang kelas bawah. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth. Bluetooth mode. Waiting. Bluetooth connected.
Barusan kita sudah menyimak Bluetooth mode. Barusan kita sudah menyimak video dari proses pembuatan keyakinan kelas. Nah ini karena memang kelas bawah, artinya mereka ada yang sudah bisa membaca, ada yang sudah bisa nulis, ada yang belum. Maka kita tidak boleh memaksakan membuat keyakinan kelas ini harus anak-anak yang nulis. Makanya Bu Adi selaku wali kelas 1 ini berinisiatif membuat gambar atau ngeprint gambar sehingga anak-anak ini nanti bisa memilih kira-kira keyakinan mana saja yang akan disepakati. Jadi khusus untuk yang kelas bawah anak TK, SD kelas 1, 2 ini jika memang mereka belum punya kemampuan untuk merumuskan, maka bapak ibu gurunya harus aktif memberikan stimulan atau pancingan agar oh iya berarti kalau ada gambar itu saya tidak boleh buat sembarangan. Nah harus bersifat konkret, gambarnya harus ada, itu anak-anak yang kelas bawah. Tapi kalau saya ini kelas atas ini sifatnya karena mereka sudah paham. Ini tidak perlu saya putarkan di bawah karena agak panjang waktunya. Bluetooth mode. Waiting. Bluetooth connected. Jadi nanti sekilas saja. Kalau yang kelas atas ini karena memang mereka sudah mampu merumuskan, terus kemudian sudah berpikir, oh iya, saya ingin menyampaikan ide ini kepada teman-teman. Jadi kalau yang kelas 4, 5, 6, insya Allah mereka sudah mampu, apalagi kalau sudah levelnya kelas anak-anak SMP, SMA atau SMK itu mereka jauh lebih mampu lagi. Kira-kira mereka akan membuat keyakinan kelas seperti apa. Jadi intinya keyakinan kelas ini adalah dari anak-anak, terus kemudian guru memfasilitasi untuk merubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif, terus kemudian itu kita sepakati bersama dan dilakukan bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama ini kita sepertinya termasuk saya mungkin masih menerapkan membuat peraturan. Kalau peraturan itu adalah murni dari guru dan anak-anak harus mengikuti. Jadi bedanya peraturan dengan kenapa bukan peraturan kelas tapi kita bikin keyakinan kelas. Nah, itu alasannya. Kalau peraturan itu adalah dibuat guru untuk mengontrol anak-anak agar mereka manut dengan keinginan kita. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka sadar diri membuat keyakinan kelas itu untuk disepakati bersama. Untuk selanjutnya, nah ini ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Harapannya ini nanti kita belajar untuk menerapkannya, karena ini tingkatan yang paling tinggi dari proses penanganan permasalahan dari yang dihadapi oleh anak atau yang dilakukan oleh anak. Biasanya kan kita selama ini menjadi seorang penghukum atau maksimal kebanyakan, saya mengaku itu kita hanya sampai pada konsekuensi, tapi tidak sampai pada tahap restitusi. Kalau penghukum tadi sudah dijelaskan oleh Bu Atis, ya sifatnya itu menyakiti, terus kemudian akan menjadi trauma jika memang anak itu punya karakter yang misalnya pragmatis atau berdiam, maka itu akan tersimpan. Kata-kata kasar dari dunia itu akan tersimpan. Kalau konsekuensi itu dimunculkan, apa kita melakukan apa, kemudian dampaknya nanti apa. Nah, yang terakhir ini adalah proses segitiga restitusi. Proses ini digunakan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik. Nah,
ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, dalam restitusi itu ada tahap yang namanya menstabilkan identitas. Jadi contoh, saya berikan contoh kalimat nih. Ketika misalnya ada murid kita, misalnya murid Bu Yayu ya, misalnya Adit itu mengumpat temannya atau berkata kotor. Nah itu di level yang pertama menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika misalnya kalau ada kesalahan, memang lebih baiknya anak itu kita panggil secara pribadi. Tapi kebanyakan kita masih terbawa suasana menegur anak itu di depan teman-temannya. Nah ini yang memang kalau kita yang belum punya khusus guru bimbingan konsel itu ya seperti itu. Harusnya kalau memang ada anak yang melakukan kesalahan, itu harusnya dipanggil secara pribadi, diajak bicara. Nah ini yang pertama menstabilkan identitas, misalnya gini, Dit, memang yang namanya manusia itu kalau melakukan kesalahan itu wajar. Tapi kita juga harus ada keinginan untuk memperbaiki. Jadi melakukan hal itu adalah manusia. Dulu Pak Angga juga pernah berkata yang tidak baik. Jadi artinya kita harus menstabilkan identitasnya dulu, bahwa anak ini tadi melakukan suatu kesalahan. Hanya saja yang namanya manusia itu ketika melakukan kesalahan ini adalah manusiawi. Cuma tugas kita adalah bicaranya biar anak ini tidak berulang-ulang melakukan kesalahan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi langkah selanjutnya setelah kita menyampaikan kalimat-kalimat menstabilkan identitas tadi, yang kedua adalah menanyakan, Le, kenapa toh tadi kok kamu berkata kotor? Dan tentunya anak itu akan mengungkapkan, dan tadi teman saya itu bikin emosi, makanya akhirnya saya terpancing, akhirnya saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, setelah anak itu menyampaikan kalimat seperti itu, maka tugas kita selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Jadi misalnya, oke, baik, Pak Angga terima kamu emosi, terus kemudian kamu mengumpat temanmu. Tapi tahukah, dengan kalimat-kalimat seperti itu, dengan kamu mengumpat temanmu itu, apakah itu perbuatan yang baik? Apakah itu perbuatan yang tidak merugikan orang lain? Bisa jadi misalnya kalau tidak terima temanmu itu tadi laporan ke orang tuanya, dikatakan maksudnya bahasanya dipisoi atau diapa. Nah itu nanti yang rugi siapa? Nah, jadi yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasannya kepada anak tersebut kenapa kok melakukan kesalahan tersebut. Terus yang ketiga, ini yang tahapan terakhir, menanyakan keyakinan. Kalimatnya seperti ini. Oke, Adit, Pak Angga bisa memahami kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik tadi, mengumpat tadi, itu kan ada alasannya. Tapi itu tidak boleh diulang kembali. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar tadi? Karena kita punya keyakinan kelas. Terus kemudian anak ini akan menjawab, tidak boleh berkata kotor, Pak. Oke, satu. Ada lagi tidak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar tadi? Misalnya menyakiti orangnya dengan kata-kata itu tadi. Nah, setelah kita menyampaikan keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh murid tersebut, kemudian kita menawarkan solusi kepada anak tersebut. Misalnya, oke, Dit, karena di sini Pak Angga itu tidak dalam rangka mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang jelas berkata kotor itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Karena barangkali tadi temanmu yang kamu misalnya kalau cewek dipisoi seperti itu atau dikatai kotor seperti itu nanti hatinya tersakiti, bisa-bisa nangis. Nah itu nanti kalau laporan ke orang tuanya gimana? Nah,
Akhirnya anak ini, ya Pak, saya kira-kira diulang lagi tidak? Enggak Pak, saya insya Allah tidak akan mengulang lagi. Terus kira-kira apa perbuatan yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan tadi? Ya, saya akan minta maaf kepada teman-teman. Oke, yang pertama adalah minta maaf. Yang kedua, saya tidak akan mengulangi itu lagi Pak. Yang kedua, terus yang ketiga apa lagi? Ya, saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa berkata kotor itu tidak baik. Hanya untuk menuruti kemarahan sesaat saja. Ya, kalau anak sudah berada di posisi ini, mereka sudah menyadari kesalahan dan sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan, maka di sini kita sudah melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Sehingga akhirnya ya sudah, setelah ini silakan kembali ke kelas. Nanti silakan dilaksanakan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi ini penanganan untuk anak yang bermasalah, yang melakukan kesalahan, di mana mereka tidak kita hakimi saat itu juga, tapi mereka kita buat untuk merenungi. Setelah merenung, tahu kesalahannya apa, kemudian kita kepancing kira-kira bagaimana untuk memperbaiki keadaan supaya suasananya membaik. Yang endingnya adalah biar anak ini tidak mengulangi kesalahan tersebut. Mungkin itu. Nah, selanjutnya ini biar lebih mantap lagi Bapak Ibu. Ini nanti ada semacam aktor-aktor dari calon guru penggerak angkatan 9. Ini nanti akan mempraktekkan proses terjadinya segitiga restitusi. Nah, ini nanti di sini ada pemerannya. Yang pertama itu ada Bu Arda selaku murid yang namanya Arda. Terus ada Bu Zulfa selaku murid yang namanya Zulfa. Terus ada Bu Anis selaku guru kelas 1. Dan saya nanti selaku, kalau dalam hal ini seharusnya memang ada BK-nya. Jadi bimbingan konselingnya, gitu nggih. Nah, setelah ini silakan mengambil posisi masing-masing. Ya. Lanjut lagi. Ini. Jadi untuk tahap selanjutnya saya akan masuk sebagai bimbingan guru TK-nya. Ada Bu Anis. Dari mana Bu? Dari kelas 5 Dari kelas 5 dari Yayu. Tak tolong ya, tadi ada sama Zulfa. Itu kok mainan makanan dibuat mainan dilempar-lempar. Akhirnya kena ke saya. Tolong dikondisikan mereka pula supaya tidak mengulanginya lagi. Walah, tadi jadi muridnya Bu Yayu tadi. Ya ada sama Zulfa ya. Jadi mainan lempar-lemparan. Terus saking senangnya kena padanya Bu Anis. Oke, baik. Baik Bu Anis, saya akan tindak lanjuti apa yang sudah tadi Bu Anis sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ke sini sebentar. Situ yang lain. Sini loh, sini. Kok loh, terus ini ada apa toh? Bentar, sini. Oke, Zulfa sama Arga. Tadi Pak Arga dapat laporan, ya toh, dari Bu Anis. Tadi katanya Bu Anis pas lewat depan kelas kalian, terus kalian main lempar-lemparan makan. Dan ternyata kena Bu Anis. Itu apa benar seperti itu? Ayo coba bisa dijelaskan ke Pak Aga. Ya, tadi itu kan makanannya cuma satu. Ya. Karena satu yuk buat main aja. Iya Pak. Wah. Bercanda apa sih? Enggak Pak. Terus habis itu ada Ibu Anis lewat. Terus sengaja Pak. Tadi itu
yang nggak sengaja Bu Alis lewat apa kalian yang nggak sengaja lewat? Ini mainan lempar-lemparan aja loh Pak. Wah. Beneran Pak. Oke, baik. Ini ada Sultan, ya. Di sini Pak Angga bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, sebagai manusia tentu wajar. Yang namanya melakukan kesalahan, apa namanya seperti tadi ya, lempar-lemparan tadi. Tapi kita harus tahu bahwa apa namanya ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus apa namanya memperbaiki keadaan tersebut. Nah, kira-kira Pak Angga pengen tahu sebenarnya alasannya kenapa kok lempar-lempar, kok kayaknya asik banget lempar-lemparan gitu tadi di kelas, apalagi makanan loh yang dilempar-lempar. Ada kenapa? Ya Alasannya? cuma pengen mainan Pak, kan makanannya cuma satu, terus kita 2 orang. Besar-besar. Iya, nanti kalau makanannya itu kan kalau dibagi nanti nggak kenyang. Jadi kalau buat mainan kan nanti siapa yang menang kan dapat jajannya. Oh alah, jadi sebenarnya hanya untuk sekedar menentukan itu saja siapa yang dapat makanan itu. Iya, Pak. Cuma ternyata kok tidak sengaja kena bonus tadi. Iya. Oke, baik. Jadi alasannya tidak sengaja. Sengaja. Tidak sengaja. Oke, baik. Apa namanya? Pak Angga tahu yang namanya main lempar-lemparan itu hal yang sangat menyenangkan sekali. Apalagi memang dunia kalian adalah dunia anaknya apa? Anak suka bermain. Tapi tahukah kalian dengan apa namanya yang kalian lakukan tadi dengan lempar-lemparan tadi ada orang lain yang dirugikan. Coba siapa biasanya dirugikan? Iya. Bu Yayu, terus siapa lagi? Nah, Bu Anis. Jadi Bu Yayu nanti kok nganggep ini Bu Yayu gimana sih nggak mendidik murid dengan benar, kok mainan di kelas makanan kok dilempar-lempar. Coba Bu Yayu, terus kedua Bu Anis, kok ini kira-kira gimana tadi perasaannya? Mukanya kena lemparan jajan dari kalian. Coba bayangkan gimana kalau kalian ada di posisinya Bu Anis. Sedih, pasti ada mantelnya juga, ya toh? Ya. Nah, oke, baik. Pak Angga sudah tahu apa namanya alasan kalian. Nah, sekarang gini, Pak Angga ingin mengingatkan kepada kalian. Tentu di sekolah ini, di kelas ini kalian punya keyakinan kelas. Kira-kira dengan apa yang kalian lakukan tadi, keyakinan kelas apa yang kalian lakukan? Ya, satu, kalian punya keyakinan kelas tidak menyakiti orang lain, menyayangi teman. Terus apa lagi? Yang Bu Yayu tadi, yang akhirnya Bu Anis berpikir, oh Bu Yayu ini tidak mendidik muridnya. Gitu, yang masa lagi. Ada kan keyakinan kelasnya? Nah, jadi tidak saling menyakiti, saling menghormati. Baik, kalian sudah tahu bahwa ada keyakinan kelas yang kalian langgar. Nah, Pak Angga ingin kira-kira untuk memperbaiki keadaan setelah ini coba Aga sama Zulfa kira-kira apa yang akan dilakukan? Pak Angga ingin tahu. Meminta maaf Pak. Minta maaf aja? Minta maaf dan tidak janji nggak mengulangi lagi. Oke, minta maaf, tidak mengulangi lagi. Ayo Zulfa apa? Ya, kalau misalnya itu melakukan kesalahan biasanya langsung minta maaf Pak, tidak lagi seperti tadi. Nah, jadi kita belajar kalau kita melakukan kesalahan kita tidak boleh lagi. Ya, oke baik. Jadi nanti silahkan setelah ini Pak Angga berharap Zulfa sama Aga harus segera ketemu dengan Bu Anis dan juga Bu Yayu untuk minta maaf agar suasana bisa menjadi kembali bisa dialami, bisa dilaksanakan. Oke baik ya, Pak Angga tahu Zulfa dan Aga adalah anak yang berprestasi, anak yang baik. Tapi ingat kita ketika bersenang-senang, bercanda tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan sifatnya siapa? Sifatnya setan. Iya setan, gitu ya. Jangan suka timbul setan ya. Oke baik, itu saja. Anda sama Zulfa, setelah ini silahkan kembali ke kelas. Ingat tadi kalian sudah merencanakan akan bersama. Silahkan direncanakan. Terima kasih Pak. Ya, oke, silahkan ke kelas. Oke.
segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lalui, yang kita sampaikan kepada anak, agar anak itu tidak merasa dia memang salah. Saya yakin setiap anak yang melakukan kesalahan itu mereka sadar melakukan kesalahan. Cuma ketika mereka dihakimi secara langsung, maka yang ada anak itu bukan memperbaiki keadaan, tapi malah ada yang akan melakukan balas dendam. Ini yang paling parah misalnya kalau di SD mungkin masih produk mending. Tapi kalau sudah levelnya di atas, level SMA SMK itu nek semisal guru nih dengan cara menghukum tadi itu bisa-bisa dicegah ya dicegah sama muridnya di jalan diajak berantem. Itu saya pernah menjumpai teman saya dulu seperti itu, diajak berantem. Lah, apalagi sekarang kan kita tidak bisa serta-merta bermain fisik, karena langsung biasanya ada konsekuensi hukumnya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, terkait dengan segitiga restitusi, bahwa memang kita ini kalau disampaikan bahwa tadi ada penghukum, konsekuensi dan restitusi. Harapannya kita pelan-pelan merubah paradigmanya yang tadinya kita menjadi seorang penghukum, maka kita arahkan menjadi tahapan restitusi minimal itu dengan arahnya yang konsekuensi, biar anak ini tidak mengalami trauma yang suatu saat akan terus diingat, wah ya pokoknya buruk kan. Nah, jadi tentunya itu yang tidak kita inginkan. Harapannya kita menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak, terus menjadi guru yang dirindukan, dikagumi sama anak-anak terkait dengan pembelajaran yang kita berikan. Semoga dengan apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan budaya positif ini tadi, kita bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif di SDN kelurahan maupun di lingkungan kita masing-masing. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Monggo Bu Yayu. Dari materi yang disampaikan Bu Aris dengan Pak Angga, kira-kira apa yang menjadi angan-angan, maksudnya kesimpulannya? Jadi terkait dengan kesimpulan, jadi tadi kita sampaikan bahwa budaya positif ini ada 7 aspek. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, jadi ada di paling akhir ini bahwa ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, maka sebenarnya tidak serta-merta anak itu memang murni ingin melakukan kesalahan. Karena jika ada seorang manusia melakukan kesalahan, itu biasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Biasanya kalau ada anak SMP itu mereka karena di rumah tidak ada perhatian yang cukup dari orang tua, sehingga akhirnya mereka mencari perhatian di sekolah. Jadi kesimpulannya adalah anak yang melakukan kesalahan biasanya mereka adalah manusia yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Maka kita sebagai guru sudah selayaknya kita memperhatikan kira-kira kondisi murid yang ada di kelas kita ini seperti apa, latar belakangnya. Kita harus tahu orang tuanya seperti apa. Apalagi kita bersyukur diberikan siswa yang jumlahnya terbatas, kita otomatis jauh lebih mengenal kondisi anak-anak di rumah atau di lingkungannya. Sehingga ketika anak ini melakukan kesalahan, maka kita tidak serta-merta menjustifikasi bahwa kamu salah. Jadi seperti itu kesimpulannya, Bu Yayu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, barangkali dari Bu Sulfa, Pak Barban, Pak Bukar. Jawab ya? Oke. Baik, cukup untuk diseminasi budaya positif di SDN Kelurahan. Saya dengan Bu Anis tentunya dalam penyampaian ada hal yang barangkali kurang berkenan, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga setelah ini kita bisa
bisa lebih baik lagi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak, sehingga SDN Kelurahan menjadi sekolah yang ramah anak dan menjadi lingkungan yang positif dalam kesehariannya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.